Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa channel YouTube SD Muhammadiyah Palor, bersama kami di edisi Ramadan ngobrol penuh inspirasi. Nah, untuk edisi kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Bunda Nur Afifah nih, Bunda. Tentang bagaimana puasa itu asik sehingga Ramadan menyenangkan. Keren ya? Keren ya, temanya keren. Nah, nanti gimana? Monggo kita gali lebih banyak lagi dari Bunda Nur Afifah ini yang begitu pengalamannya juga sudah begitu banyak, apalagi dalam mengelola sekolah ini ya. Mari kita gali bersama info atau pengalaman beliau terkait bagaimana puasa itu asyik dan tentunya Ramadan menjadi menyenangkan. Nonton ya? Bagaimana kabar hari ini, Bu? Alhamdulillah. Di Ramadan ini kelihatan fresh sekali walaupun puasanya. Nah, ini contoh real bahwa puasa itu asik sehingga Ramadan menyenangkan. Bunda, ini kok bisa dikatakan ya puasa itu padahal kan 28, kemudian energinya itu corone ini kan sudah dipakai untuk aktivitas ini, tapi kok bisa dikatakan asik? Itu bagaimana? Ini lanjut. Terima kasih untuk pertanyaan itu. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa ayah, bunda dan anak-anak di rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa syukurillah binikmatillah la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar sahabat SDMP semuanya, ayah, bunda, anak-anak di rumah semuanya, insya Allah semuanya sehat semuanya, nggih. Alhamdulillah sore hari ini kita ngobrol bersama terkait pada tema yang keren sekali terkait puasa itu asik dan menyenangkan, atau bagaimana supaya puasa kita itu tetap asik dan menyenangkan. Tentunya anak-anak semuanya pasti tahu, ayah bunda juga semuanya sama pemirsa bahwasanya kenapa kita berpuasa. Kenapa kita berpuasa? Yang pasti kenapa kita berpuasa selain menjalankan perintah agama, di dalamnya puasa itu melatih diri kita semuanya untuk lebih sabar, lebih peduli dengan teman, kemudian merasa bangga pada saat kita bisa menyelesaikan satu hari tanpa makan yang namanya puasa tadi. Nah, untuk orang tua, buat ayah bunda, tentunya puasa anak itu adalah latihan kemandirian. Kita anak-anak dilatih untuk mandiri, kemudian mereka belajar mengatur dirinya sendiri, yang biasanya bermain yang sangat hebat, maksudnya gerakan yang luar biasa, tetapi melatih diri untuk mengatur diri supaya mainnya tidak terlalu banyak gerakan seperti itu, dan juga menghargai waktu, dan selanjutnya adalah merasakan empati, karena di luar sana mungkin banyak saudara-saudara kita yang tidak bisa makan ataupun kelaparan, sedangkan di sini kita diberikan banyak nikmat yang luar biasa. Kita masih diberikan keluarga yang utuh, bisa merasakan bersama, buka bersama dengan keluarga kita tercinta. Seperti itu, Bu. Nah, sesuai dengan mungkin ayat dari Al-Quran yang ayah bunda dan anak-anak pasti juga sudah sangat familiar mendengarkan ayat ini di Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat ini, ayat yang keren ini, sesuatu hal yang Allah berikan penjelasan pesan singkat kepada kita semuanya, bahwasanya kita itu belajar taat dan belajar menjaga diri. Nah, itu adalah hal yang keren, di mana yang membuat kita tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Dan juga dari firman Allah yang lainnya
yang berbunyi bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Nah, maka dari itu barang siapa di antara kamu, di antara kita semua menyaksikan bulan itu, maka hendaklah kita berpuasa. Ramadan itu istimewa. Kemudian selain ibadah, kita juga di dalamnya bisa belajar dari Al-Quran dan saling berbagi. Dimana kata kerennya di situ? Kerennya itu puasa itu latihan hebat. Kemudian latihan hebat itu kita lebih sabar dan lebih termotivasi untuk berbuat baik. Yang kedua, puasa itu melindungi kita agar tidak berkata atau berbuat yang salah. Dan yang ketiga, puasa di bulan Ramadan itu memiliki keistimewaan dan pahala besar bila diniatkan dengan baik. Begitu mulianya ya akan fadilah-fadilah yang bisa diperoleh dari berpuasa ini. Nah, ini Bunda, biar anak-anak kita itu merasakan keasikan, merasakan keasikan dalam berpuasa Ramadan ini, mungkin Panjenengan bisa menyampaikan tips-tipsnya. Iya, betul. Ya. Jadi ada tips-tips bagi anak-anak ya yang ketika di bulan Ramadan ini supaya kita puasanya itu nuansanya lebih asik, lebih menyenangkan, tidak terasa lapar seperti itu ya. Yang pertama tentunya supaya lebih asik dan menyenangkan, tips yang pertama adalah bangun sahur bersama keluarga. Jadi ini harus ada istilahnya kekompakan, bonding antara anak dan orang tua di rumah. Mulai dari saat pagi hari kita mau sahur, usahakan kita sahurnya bersama-sama. Berarti ini puasa itu juga menjadi satu momen yang tepat untuk membangun bonding ya. Betul sekali, karena waktunya pasti juga lebih lama. Iya, betul. Itu jadi momen sahur itu jadi momen yang singkat dan seru jika kita laksanakan secara bersama-sama dengan keluarga. Kemudian ketika di sekolah ini yang paling penting buat anak-anak yang kadang terlupa. Kalau ketika kita saat biasanya di sekolah itu sudah jam pelajarannya itu kan pasti sudah dipangkas ya, sudah lebih pendek. Nah, selain itu ketika bermain, anak-anak yang biasanya lari-lari begitu hebatnya ataupun bermainnya yang berat-berat, ketika berpuasa tentunya harus hemat energi dengan apa ya, cari permainan yang tidak menguras energi seperti mungkin main dakonan. Ya, sekarang anak-anak kenal dakonan nggak? Dakonan ada kalau yang anak kelas 1, 2 ini. Nanti kalau yang anak-anak kelas 6 itu biasanya pada karambol. Oh iya, karambol atau catur. Meskipun olahraga tetapi tidak menguras energi. Dan juga mungkin juga tebak-tebakan, main ABC, apa itu juga permainan yang tidak menguras energi tetapi juga menambah ilmu bagi anak-anak. Dan itu salah satu hal yang mungkin bisa menjadi tips buat anak-anak biar puasanya itu lebih enak dan asik gitu. Kemudian ketika tadi sahur ataupun nanti berbuka, yang kita konsumsi juga harus kita perhatikan supaya tidak terkuras energinya. Harus memenuhi karbohidrat, kemudian protein, baik protein nabati ataupun protein hewani, tahu, telur atau tempe. Kemudian juga buah dan sayur itu juga sangat penting. Dan yang paling penting, minum yang cukup. Jangan terlalu banyak mengkonsumsi hal-hal yang terlalu manis, karena kalau terlalu manis itu akan membuat perut kita terasa lapar. Jadi harus cukup. Terus gimana ketika kan berlapar-lapar di waktu siangnya ya, kemudian saatnya berbuka, lihat makanan ya, ini kayaknya rasa nafsunya itu mulai akhirnya kan nggak ada kontrol. Nah, ini gimana untuk mengontrol seperti itu? Nah, sebagai puasa itu sesuatu hal yang asik itu karena selain ibadah kita dilatih untuk menahan hawa nafsu tadi. Ketika kita mau berbuka puasa pasti orang tua di rumah, ayah bunda di rumah pasti menyiapkan semuanya secara komplit. Nah, itu kesempatan bagi ayah bunda maupun bapak ibu guru di sekolah memberikan edukasi kepada anak-anak.
ketika buka puasa itu jangan langsung makan semuanya yang ada di meja makan. Terus gini Bu, kadang kan anak tertarik pada makanan di siang hari, terus dia simpen sampai dia itu menyimpan makanan banyak. Oh nanti mau tak pakai buat buka kayak gitu. Boleh saja sih, boleh saja namanya anak-anak ya. Itu tadi kita memasukkan di dalamnya edukasi. Ketika ada sesuatu yang diinginkan, mungkin ketika orang tua atau ayah bunda mampu memberikan, nggak masalah. Tapi boleh anak menyimpan untuk nanti berbuka supaya puasanya lebih semangat. Itu bisa juga ini nggak masalah. Menarik ini ya. Betul, menarik semangat. Iya, ya Bunda, terkait ini nih Bunda. Mungkinkah ini terkait untuk lebih menyemangati anak dibuat suasana baru kan? Bisa nggak? Bisa. Suasana ruang di rumah misalnya, di ruang ada dekorasi-dekorasi yang bernuansa Ramadan itu bagaimana? Pasti itu sangat mendukung sekali. Berarti ini bisa jadi tips juga nih kepada yang menciptakan vibes, atmosfer yang dimana anak-anak itu juga semakin semangat dalam menjalankan ibadah Ramadan. Sekolah juga gitu. Berarti ini ada faktor, istilahnya harus ada pendukungnya dari rumah, ayah bunda, kemudian dari para guru, harus kompak, bersinergi bagaimana menjadikan puasa itu asyik sehingga Ramadan jadi menyenangkan. Betul sekali. Jangan sampai anak-anak di sekolah diajarkan berpuasa, beribadah yang lainnya mungkin malah tidak gayung bersambut di rumah orang tua tidak puasa. Jangan sampai seperti itu, karena orang tua itu sekali lagi orang tua dan guru adalah model yang ditiru oleh anak-anak. Jadi sama-sama harus menunjukkan bahwasanya kita sama-sama menjalankan ibadah puasa Ramadan secara baik untuk bisa mencapai ini derajat takwa. Terus begini, ketika kita memberikan reward atau apresiasi ke anak-anak itu bagaimana? Bisa, itu salah satu hal yang mungkin itu juga sebagai motivasi anak supaya bisa berpuasa. Misalkan anak sebelumnya anak-anak kita ngobrol sama anak, besok kalau bisa puasa 1 hari penuh, mungkin ayah bunda akan memberikan apresiasi. Setelah itu jadi salah satu hal yang memotivasi anak bisa. Atau misalkan yang masih kecil baru mampu setengah hari juga tidak masalah. Yang penting ada kesepakatan. Berarti kayak jadi fasting bird. Jadi apa itu? Puasanya burung gitu ya. Bahasa istilahnya puasa burung. Nah, dia jam-jamnya di kesepakatan. Mungkin nggak hanya setengah hari, tambah lagi 1 jam 2 jam hingga nantinya penuh utuh. Nah, itu harus kita apresiasi. Dan juga mungkin selain puasa juga bisa kita berikan kepada apresiasi kepada anak. Misalkan selama bulan Ramadan membantu orang tua, nanti ada apresiasi, membantu menyiapkan buka, menyiapkan sahur, atau hal-hal ibadah yang lainnya yang sekiranya anak mampu melaksanakan, itu bisa kita buat istilahnya kesepakatan bersama satu keluarga. Misalkan program selama bulan Ramadan. Nah, itu poin-poinnya mungkin nggak harus banyak-banyak, hanya 5 saja, nanti bisa dilaksanakan selama bulan Ramadan. Itu akan menjadi motivasi tersendiri buat anak-anak bisa lebih asik dan menyenangkan ketika menjalankan ibadah puasa ini. Terima kasih Bunda Viva yang sudah memberikan ini ya serentetan tips gitu. Dari sini ada pesan atau apa untuk ayah bunda, mungkin juga untuk sekolah kita memotivasi para teman guru kita, karena kan ini sinergi antara orang tua di rumah kemudian yang ada di sekolah juga. Terus ini sebagai penutup obrolan kita istilahnya obrolan kita pada sore hari ini, mungkin ada beberapa pesan motivasi buat kita semuanya selaku orang tua di rumah dan juga orang tua di sekolah bagi Bapak Ibu guru, bahwasanya kita puasa itu adalah sebuah perjalanan. Puasa itu sebuah perjalanan di mana di dalamnya kadang ringan, kadang menantang.
ada kita menghadapi suatu hal yang menantang, kadang itu mudah sekali kita jalankan. Dan saat tantangan itu datang, nah pada saat itu datang kita tahan napas kita dalam tarik napas kemudian ingat tujuan kita itu untuk apa. Bahasa itu tentunya kan untuk mencari pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya menjadi pribadi yang lebih baik dan meraih derajat takwa. Kemudian sebagai motivasi yang lainnya juga ajarkan untuk ayah bunda di rumah dan juga anak-anak, semoga Allah akan selalu memberikan kekuatan kepada kita semuanya menjalani ibadah Ramadan ini dengan lebih baik lagi, dengan ringan, dan juga menjadikan anak-anak kita kuat dan ceria, memberikan orang tua hikmah dan kesabaran, dan menjadikan sekolah kita ini menjadi tempat berbagi kebaikan bersama. Kita juga menanamkan pendidikan pada anak-anak untuk saling berbagi, saling berempati, dan juga membantu kepada sesama. Seperti itu, ini sebagai sebuah motivasi bagi kita semuanya, bahwasanya di bulan Ramadan ini banyak-banyaklah mencari pahala. Karena pahalanya berlipat-lipat. Jadi kita harus banyak mencari pahala lah, seperti itu. Tidak hanya anak-anak, buat ayah bunda dan kita semuanya, karena belum tentu kita nanti akan dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Makanya itu kita harus lebih baik daripada yang kemarin, dengan semakin banyak mencari hal-hal kebaikan sebagai tabungan kita nanti di akhir. Begitu ya. Terima kasih dan Nur Afifah yang sudah memberikan obrolannya di Ramadan ini, di waktu sesi ngopen Ramadan, di sesi Ramadan ini. Baiklah para pemirsa semuanya, hari ini kita sudah ngobrol penuh inspirasi. Monggo sama-sama memotivasi diri untuk lebih baik lagi dan menjadikan Ramadan tahun ini, di tahun 1447 Hijriah ini, menjadi Ramadan yang puasa asik sehingga Ramadan menjadi menyenangkan. Baiklah pemirsa semuanya, menginformasikan ya untuk SPMB SD Muhammadiyah Palo masih dibuka. Monggo silahkan nanti hubungi nomor di bawah ini, dan nanti kita lanjutkan untuk edisi Ngopeni lagi dengan obrolan-obrolan yang menarik berikutnya. Siap ditunggu kembali ya buat acara Ngopeni kita bersama. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ayah bunda dan anak semuanya.